Pembatasan kegiatan akibat dampak pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 2 tahun ini menyebabkan banyak tempat usaha sepi pengunjung, gulung tikar, hingga terbengkalai. Tidak terkecuali tempat usaha yang satu ini, etnik, berunsur budaya, dan sangat diandalkan, rumah kawin Yo Ang Po. Tapi dalam konteks misteri, rumah kawin khas masyarakat Tionghoa Benteng ini terbalut kisah-kisah horor. Bukan karena tiadanya aktivitas perkawinan selama rehat pandemi, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih misterius. Diriwayatkan sang pemilik bahwa di rumah kawin Yo Ang Po ini terdapat sosok misterius berwujud jawara berbaju hitam yang kerap menampakkan diri. Sosok astral nenek-nenek di ruang pemberasan, hingga kisah bunuh diri seorang perempuan calon mempelai. Berbagai fenomena mistis berupa gangguan-gangguan bahkan dicurigai sebagai penyebab prahara misterius yang menimpa keluarga sang pemilik. Tim Kabar Misteri mendapat undangan untuk mengungkap semua fenomena mistis yang dikisahkan, serta melakukan pembersihan. Bersama saya Erik Dokter Hantu, Dika si pemotret hantu, dan para psikolog Tionghoa Koh Anthony dan tim. Ini dia sebuah episode misterius yang kami beri judul Prahara Mistis Yo Ang Po. Rumah kawin Yo Ang Po yang terletak di kawasan Kedaung Neglasari, Tangerang, Banten, merupakan sebuah lokasi penyelenggaraan pesta pernikahan masyarakat Tionghoa di kawasan ini, atau yang lebih akrab dikenal dengan sebutan masyarakat keturunan Cina Benteng. Rumah kawin ini sudah sejak puluhan tahun lalu berdiri dan telah menjadi saksi sakral ikrar pernikahan banyak pasangan. Saya Hendro, anak dari Tuan Yo Ang Po. Ini ada sebuah rumah kawin usaha papa saya, berdiri sejak tahun 78. Ini peruntukannya untuk orang pesta. Jadi dari tahun 78 sampai sekarang, dulu bangunannya masih gubuk dan berlantai tanah. Terus masaknya pun tradisional. Masih pakai dandang dan lain-lainnya, masih kuno lah. Jujur, ini adalah pengalaman pertama kali saya melihat bentuk rumah kawin khas masyarakat Tionghoa ini. Kendati tradisional, tapi ternyata bangunan dan fasilitas yang tersedia sangat representatif. Ada beberapa ruangan yang menarik perhatian kami, yaitu kamar pengantin, altar doa, hingga ruang pemberasan. Sayang sekali pastinya, tempat seunik dan sesakral ini terganggu aura mistis negatif yang mengkhawatirkan. Tapi itulah misi kedatangan kami tim Kabar Misteri di rumah kawin Yo Ang Po ini. Selamat malam Mystery Seekers, kembali lagi bersama Kabar Misteri dengan gue Erik si Dokter Hantu. Pada malam hari ini, tim Kabar Misteri sudah ada di satu tempat yang tidak seperti biasanya, di mana tempat angker itu identik akan sesuatu tempat yang terbengkalai, tempat yang sudah lama tidak dihuni. Tapi yang ada di belakang kita pada saat ini adalah suatu tempat yang masih aktif, bersih, indah, dan mempunyai misteri di dalam yang harus kita pecahkan. Malam ini gue nggak sendirian Mystery Seekers. Udah ada di belakang gue juga Koh Anthony dari Rumah Tarot dan juga Dika, si ghost photographer. Dika, Koh Anthony. Oh, oke. Gimana kabarnya? Luar biasa ya, semangat terus. Dika, apa kabar? Sehat. Oke, jadi Koh Anthony, kita saat ini ceritain dikit dong ke Mystery Seekers di rumah. Kita ada di mana sebenarnya Koh Anthony? Oke. Sekarang ini kita berada di satu tempat yang namanya tempat kawin, ya. Jadi di mana tempat kawin ini orang-orang Chinese ini ibaratnya membuat satu base camp-nya, ya. Nah, kita sekarang berada di rumah pesta, diganti bahasanya jadi rumah pesta, Yo Ang Po, ya.
Kita di Tangerang pinggiran ya, di mana bahwa tempat ini memang masih dipergunakan karena posisinya keadaan saat ini, maka dia agak sedikit terbengkalai. Oke. Tapi sebenarnya tempat ini aktif sebenarnya. Sebenarnya aktif. Tapi biarpun aktif ya, secara energi yang dirasakan di sini memang ini tempat agak sedikit berlawanan, energi negatifnya banyak ternyata. Oke. Dan kalau saat ini dari yang Ko Antoni lihat sendiri, auranya gimana sih tempat ini, Ko Antoni? Kalau dibilang aura sih sebenarnya kembali lagi ke manusianya. Oke. Jadi terkadang kalau kita bisa merasa satu sensitif, ini berasa banget. Tapi kalau kita datang posisi biasa aja ya dia berasa biasa aja. Tapi paling tidak di sini memang energinya luar biasa. Oke, kalau saat ini di depan, kita lagi di depan ya, Ko Antoni ya. Apakah yang di makhluk yang tak kasat mata itu, yang di luar sini sama yang di dalam sana, apakah ada pembatasan atau ini mereka yang bersatu? Ini sebenarnya jelas sekali, karena kan di sini yang keluar masuk kan orang silih berganti. Jadi posisi gini, ada yang sakit hati lah, ada yang kecewa lah, yang tadi yang mau nikah di sini akhirnya nggak jadi lah. Ini kan bermain energi negatif di sini. Jadi kalau kita merasakan satu energi negatif atau aura negatif, memang di luar ini memang luar biasa. Cuman tadi sempat saya merasakan di belakang sini ada satu sosok penjaga. Jadi paling tidak mereka bereaksinya hanya bisa di depan sini aja. Oke. Ini yang nanti coba kita ungkap coba, ya. Berarti sangat menarik sekali Mystery Seekers perjalanan kita pada malam hari ini. Kita akan sama-sama mencoba untuk mengungkap fakta ya, yang tak kasat mata di sini ya, Ko Antoni. Jadi energi yang negatif yang ada di sini segala macam kita akan keluarkan lah, ibaratnya kita bersihkan lah. Oke. Baik kalau gitu Ko Antoni. Saat ini juga tadi gue bilang kalau di sebelah gue ada Dika, sang ghost photographer, Ko Antoni. Jadi kita akan kasih satu misi pertama dulu untuk Dika, Mystery Seekers. Misi dulu adalah untuk solo explore, masuk ke dalam bangunan ini, dan lu cari sosok yang bisa lu dapatkan. Sosok yang tak kasat mata yang bisa lu dapatkan. Untuk nanti, Ko Antoni bersama-sama dengan gue juga akan coba untuk mengulas sosok apa itu dan kita pecahkan mitosnya dari sana. Udah siap? Oke, Dika, satu pertanyaan sebelum kita lepasin lu sendiri ke dalam. Menurut lu pribadi ini, men, tempat ini kayak gimana? Karena gue tahu biasanya kalau dalam fotografi hantu lo, ini dong, dinetralin dulu. Oke, ini memang posisinya agak sedikit ini ya, tiba-tiba ya. Oke. Mystery Seekers baru aja. Tolong di ini kita deh. Kita belum mulai sebelum ini dia gua masuk, suruh Dika masuk. Jadi dia posisinya ini agak ini ya, agak terganggu nih kelihatannya. Jadi posisinya kita bicarakan, jadi mereka merasa kayak terusik ini. Sosoknya sendiri apakah terlihat saat ini kok? Ini tidak terlihat. Jadi dia melemaskan energi kita di sini. Oke. Ya, ini kita netralin dulu. Coba pelan-pelan. Ini luar biasa. Ayo. Kasih minum dulu, tim, tolong. Dika, kembali lagi ke pertanyaan gue tadi, bahwa biasanya lu fotografi hantu ini di tempat-tempat terbengkalai. Untuk tempat yang masih aktif seperti ini, menurut lu kayak gimana? Kalau tempat yang masih aktif ini, apalagi ini ada ceritanya ya, kemungkinan besar ya mungkin ada sesuatu yang belum terungkap di sini, atau mungkin ada jin-jin atau sosok jin yang ada di sini. Iya benar. Jadi paling gua kalau misalkan menggunakan fotografi, ya minimal gua harus bisa melihat spot-spot mana aja yang bakalan gue cari sesosok yang ada energi dari makhluk gaibnya lebih besar. Jadi nanti gue akan maksimalin untuk 3 kamera yang gue pakai, entah itu SLR atau handphone. Gue akan mencari semua spot-spot yang menurut intuisi gue merasakan sesuatu dari energi makhluk gaib. Jadi metode yang bakal lu pakai, sebenarnya lu bakal pakai semua peralatan atau kamera yang lu punya? Ya, gue akan pakai semua, dan ketika intuisi gue lihat spot yang menurut gue aneh, gue akan foto di. Makanya gini, Erik, ada sedikit keunikan ya, dimana bahwa nanti kita ini yang memiliki satu kelebihan,
tanpa sadar dia nanti akan menunjukkan. Oke. Karena memang ini udah ibaratnya mereka ingin melepaskan, cuma nggak tahu dari jalan mana ini melepaskan. Itu. Makanya dia tadi udah ngasih satu signal ya, Iya. satu signal bahwa memang ada di sini. Nah, ini yang nanti kita ungkap. Oke, kalau gitu. Oke, Mr. Seekers, langsung aja gue akan suruh Dika untuk memulai sesi solo explore-nya. Dika, good luck. Semoga dapat sesuatu ya dalamnya. Mantap, semangat. Oke. Ini adalah bangunan belakangnya. Suara apa tuh? Halo? Oke, gua akan mulai sesi fotografi gua dari sini. Halo, assalamualaikum. Jadi gua akan coba masuk ke suatu spot. Kalau misalkan orang Betawi bilang ini adalah pangkeng, pangkengnya orang Betawi. Tapi kalian bisa lihat di sini masih ada kayak sirih, tapi sirih ini udah banyak kelabang ya, apa ya? Sini ada tempat pembakaran dan ini masih ada tulisan-tulisan. Di sini tuh hawanya panas banget. Gua akan mencoba menelusuri belakang. Ini adalah bangunan belakangnya. Suara apa tuh? Halo? Kalian dengar gak ada suara? Kayak ada suara. Gua akan coba foto di sini. Karena ini tempat yang gue rasa secara manusia normal, gue paling merinding di sini, sama di kamar. Karena gue yakin banget di sini, di sekitaran ruangan ini, itu gue merasa merinding banget di sini. Kita coba pakai kamera handphone ya. Halo. Kayak ada suara ya? Halo. Kayak ada suara. Kayak ada suara. Kalau misalkan kedengeran di GoPro nih, kayak ada suara. Gue yakin. Gue akan coba. Kita akan coba untuk langsung edit. Kita lihat dulu. Kita cek satu persatu. Kayak ada suara lagi loh. Gila di sini tuh. Bener-bener aneh loh. Satu ruangan ini yang menurut gua ruangan ini aneh. Kita coba cek. Iya loh.
Nggak kelihatan ya? Ini kayak sosok muka loh. Ini kosong. Ini terlihat banget, jelas banget. Gue akan mencoba memasuki kamar dan gue akan melakukan hening di situ, yang dimana gue akan menghidupkan senter dan gue akan tiduran di ranjang tersebut. Soalnya gue ngerasa merinding di ranjang ini. Kalau kalian bisa lihat, gue merinding tangan gue. Lihat, gue merinding. Kalau kalian bisa lihat, gue akan menutup pintu dan gue akan cari tahu sosok apa aja yang ada di sini. Untuk penghuni yang ada di sini, terutama yang di kamar ini, silakan kasih interaksi. Sumpah loh, gue kayak ngerasain ranjang ini goyang-goyang loh. Gue merinding, gila. Gue akan coba 10 menit di sini untuk gue tiduran di ranjang ini. Permisi. Gue masih belum ngerasain ada sesuatu di ranjang ini. Tempat ini tuh udah sebenarnya di sebelah itu masih aktif, tapi gedung ini yang memang sudah lama tidak terpakai. Dan gue ingin membuktikan di dalam gedung ini, terutama yang gue rasain di kamar ini, gue merasakan seperti gue merasakan merinding. Kayaknya cukup solo explore gue untuk menelusuri semua gedung yang ada di sini, dan nanti gue analisis foto yang tadi gue duga sebagai penampakan. Kayaknya sih ada sesosok muka ya di tempat ini. Jadi ada 2 tempat yang menurut gue adalah energinya sampai bisa bikin gue merasa merinding. Oke, gue akan kembali lagi ke Safe Zone. Ini ada satu sosok ya kelihatannya. Memang ini yang saya rasakan di sini memang satu sosok kayak hewan ya. Ya kalau saya sih yang saya alamin waktu orang tua saya liburan, saya tinggal sendiri, merasakan suara-suara gitu yang aneh, seperti orang lagi main lah, kayak bunyi-bunyiin benda gitu di pemberasan. Kalau dari harapan saya sih minta tolong dibersihkan saja tempat ini dari aura negatif, agar auranya itu baik lah gitu buat keluarga saya pun.
Ya, saya sih berharap diungkap pada malam hari ini sesosok seorang jawara yang ada di lingkungan sini. Oke, ini Erik, kelihatannya kita langsung bermain ya, karena di sini takutnya tim juga udah mulai goyang nih. Oke, kalau gitu, ayo teman-teman, oke. Ya. Ayo teman-teman, oke teman-teman. Kita lihat. Ayo coba kita lihat ya. Ini melakukan pembersihan untuk di halaman depan dari rumah pesta ini. Mari kita saksikan sama Misteri Seekers. Saat ini Misteri Seekers, Oi. semua interaksi sudah ada, sama-sama kita Oke, pemirsa. Ini ada satu sosok ya kelihatannya. Memang ini yang saya rasakan di sini memang satu sosok kayak hewan ya. Oh, ternyata ini satu sosok monyet ya. Dia kesenangan sekali nih. Ini kesenangan sekali dia di sini. Ini satu sosok apa ini? Harimau, macan. Macan ya. Bisa kita komunikasi? Wait, tolong. Oke, pemirsa Kabar Misteri, ini memang agak sedikit unik di sini penjaga. Oh. Ternyata memang di sini lagi kita ulas ini. Ada apa aja sebenarnya? Jadi mereka memang merasa tidak bisa menguasai keadaan ya. Masuk ke dalam tim mereka. Oke, ini lagi bereaksi ya, dari tim ini lagi bereaksi. Ini luar biasa. Kita masih belum tahu apa yang mereka inginkan. Seseorang mencoba untuk masuk ke dalam, di mana kita tahu Dika sedang ada di dalam melakukan sesi. Oke, pemirsa Kabar. Oke, ini salah satu yang saya rasakan secara batin. Ini penjagaan ini penjagaan yang memang ada di sini, yang selalu ada di sini. Oke. Ini sosoknya agak sedikit lucu ya. Oke, kita pandu ke atas nih. Hei, hei, hei. Ini sosok yang ada di sini ternyata. Pemirsa Kabar Misteri ini satu sosok yang sangat unik. Mana satu harimaunya tadi? Hei. Ini salah satu penjaga yang di sini nih. Jadi tempat ini ternyata dijaga oleh satu sosok harimau yang luar biasa dan ada satu sosok monyet ya. Monyet ya. Jadi memang terlihat jelas di sini memang penjaga tempat ini memang satu sosok yang luar biasa. Ini mereka lagi kayak seperti apa ya? Bahagia banget gitu loh bahwa mereka kekayaannya di sini ada tahu. Oke, ini teman semua ya. Ini sangat senang sekali kelihatannya di sini. Ini pemirsa Kabar Misteri ya. Nah, ini ada satu sosok apa ini? Ini agak sedikit unik dari Kibule ini. Ini adalah sosok. Oke, boleh saya berkomunikasi? Saya sebagai salah. Oke, ini dengan siapa? Kenapa? Oh, ini salah satu penjaga tempat ini ternyata. Ini salah satu penjaga tempat di sini. Ini luar biasa ini, pemirsa Kabar Misteri. Oh, jadi selama ini kamu yang menjaga tempat ini ya? Oke, berarti nggak bisa sembarangan orang masuk ke dalam pintu ini berarti tanpa melalui kamu. Di sini memang agak sedikit sedikit unik. Gimana, Erik? Ada satu lagi. Luar biasa ya. Oke, kok ini kuat nih kok? Kuat ya. Dua ini kuat. Iya, memang ini penjaganya. Tapi yang di sini ini yang paling kuat ini. Pemirsa Kabar Misteri, saya akan ritual dulu ya biar netralin tempat ini ya. Woi, luar biasa. Ini salah satu cerita misteri yang luar biasa ini. Ini memang mereka tidak ganas ya, tapi memang mereka yang menjaga di sini. Jadi buat teman-teman yang ada di sini nggak usah khawatir, ini luar biasa. Jadi ini jarang disembayangin kelihatannya. Nah, ini mulai senang mereka nih menghirup dupa ini. Ya, gede ya. Iya. Ini gede ya. Ini masih tuh kok. Iya. Oke. Sabar dulu. Ayo, sabar dulu. Oke, ini penjaga ya di sini. Penjaga ya. Nah, yuk netralin dulu. Woi.
Apalagi siapa lagi? Ini luar biasa. Misteri Seekers sama Le, bagus. Ini apa nih kok? Ini anak kecil. Ini satu anak kecil ini. Wah, ini memang luar biasa memang di sini. Ini semuanya mereka ini yang jaga di sini, sehingga energi negatif yang masuk dari depan ke dalam ini mereka selalu yang menghadapi. Tapi yang saya lihat di sini, tuan rumah, mohon maaf sebelumnya, tuan rumah tidak mengetahui keberadaan mereka di sini. Ya, ini ada anak kecil. Oh, dia senang. Ini berarti sosoknya dia anak kecil ini lagi bermain dengan harimau. Jadi mereka ini suka bermain ya. Ini sosok. Jadi ini memang sengaja saya biarin ya, pemirsa Kabar Misteri, karena biar bahwa mereka ini senang sekali sekarang ini. Ini yang saya rasakan secara batin, mereka ini senang sekali bahwa mereka ini sudah diketahui bahwa selama ini dari tahun 78 ya, bahwa mereka ini yang selalu menjaga tempat ini. Itu dia. Cuman di sini pemilik atau apa kurang mengerti kelihatan keberadaan mereka. Kemana lagi tuh? Tempat mainnya ya, Kibule ya. Ini luar biasa ini. Makanya dibiarin dulu, biar mereka ini ya. Kemana dia? Kesenangan. Turun atau keluar? Ya. Nah, nanti dikeluarin. Ya. Tadi Erik, ada satu hal yang menarik di sini. Apa itu? Anak kecil ini menuliskan kata pulang. Oke, pemirsa Kabar Misteri, kita akan cari tahu ya anak kecil ini siapa sih sebenarnya. Ini yang akan kita cari. Le, kelihatannya ini kan Le, dinormalin dulu. Coba dinormalin dulu. Ini berulang-ulang menuliskan kata pulang. Pulang ya. Oke, pemirsa Kabar Misteri, dia bilang pulang. Le, ini buat satu catatan bahwa dia mencari kata pulang. Ini nanti kita akan cari ada apa sih sebenarnya. Ya. Oke, coba Kibule dari sana tolong diamanin. Oke, tim coba kasih minum dulu. Dia kesenangan ini. Ayo sini sama Ko Antoni. Mau dia. Mau dia. Ada apa ini? Oke, pemirsa Kabar Misteri. Ini ada satu keunikan yang nanti akan kita ungkap. Dia mengatakan pulang. Ada apa dengan anak kecil ini? Oke? Luar biasa. Sama Misteri Seekers ini juga udah bersih. Oke. Coba. Udah bersih. Tadi sama-sama pas kita deteksi. Kenapa? Detektor ini aktif. Sekarang udah enggak. Ini luar biasa. Aman, Bro? Energinya kuat sekali ya. Iya, tapi ini sekarang udah kosong. Udah kosong ya. Oke. Nanti kita ungkap. Oke. Kelihatannya kita ini dulu ya, Erik ya. Karena kita mau cari lagi tempat yang lebih luar biasa. Iya, oke. Oke. Jadi buat pemirsa Kabar Misteri, kita akan cari lagi di dalam ya. Ini mau kita netralin dulu, mau kita bersihin dulu bagian depannya. Oke, Erik. Oke, let's go kalau gitu Kabar Misteri. Ini ada satu sosok wanita yang agak menunduk, kesedihan. Di tengah ini ya, kok? Iya, di tengah. Misteri Seekers. Saat ini Dika udah selesai dari solo explore-nya dia. Jadi sangat menarik nih Ko Antoni. Kita pengen tahu. Luar biasa. Pada saat Dika tadi masuk ke dalam sendirian, kira-kira dapat apa nih, Dika? Ini yang kita penasaran juga sih sebenarnya ya. Betul. Jadi Dika, lu ceritain sedikit, lu pakai apa aja, metode di dalam tadi, dan sosok apa yang lu dapet? Oke. Tadi gue sempat solo explore sendiri. Dan waktu pertama kali gue masuk ya gue biasa aja. Gue masih lihat-lihat tempat-tempat mana nih, spot-spot mana yang secara manusia normal gue ngerasa merinding. Oke.
Gue telusurin semua tempat. Gue pertama ke tempat penyimpanan beras. Terus gue telusurin dulu ke belakang, terus ke kamar. Dan gue dari ketiga tempat tersebut di semua gedung ini, gue ngerasain ada 2 tempat yang bikin gue secara manusia normal itu merinding. Oke. Nah akhirnya gue fokusin di 2 tempat tersebut, di tempat penyimpanan beras sama di kamar. Nah gue coba untuk foto-foto di situ, terus gue pakai DSLR juga. Ternyata karena ini ruangan yang menurut gue adalah ketika gue coba menggunakan DSLR itu terlalu terang, sehingga flash gue itu menumpuk di suatu ruangan. Nggak nyebar ya, nggak nyebar. Dan pada akhirnya gue menggunakan handphone. Tapi untuk wujud yang paling untuk wujud yang paling solid yang lu dapat ada tadi? Gue dapat kayak sesosok wajah ya di tempat penyimpanan beras itu. Oke. Jadi gue ada foto perbandingannya juga. 3 foto ini, yang 2 selamat, yang 1 rusak. Oke. Jadi foto pertama kalau bisa lihat di sini nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Nah ini foto kedua. Nah di sini kayak sosok muka cuman sebelah. Wow. Wajahnya tuh lebar banget. Ini jelas banget Mystery Seekers, nggak tahu kalau bisa kalian lihat. Ini jelas banget. Gue bisa bilang ini sosok ini dari rahang, mata, pipi, hidung itu jelas. Ko Antoni, coba Ko Antoni tolong dilihat deh Ko Antoni nih. Untuk yang satu itu. Iya benar, ini satu sosok wanita ya. Iya, yang udah agak sedikit menua, tapi dia agak sedikit kayak ngeledek ini. Ini dia. Iya, ini seperti agak tersenyum ya, ngeledek gitu ya. Ini boleh nanti Erik kita cari tahu nih. Ini luar biasa, ini luar biasa. Ini ada foto yang rusak juga, Rik. Nah ini perbandingannya. Oke, itu yang nggak ada, yang kosong. Ini foto rusak ya. Oke. Ini boleh dicek. Jadi sempat rusak foto ya. Gagal, foto gagal ya. Foto gagal. Wow. Oke, Mystery Seekers, dari apa yang kita lihat tadi menimbulkan satu pertanyaan nih Ko Antoni. Iya. Sosok ini siapa sih Ko Antoni? Jadi sosok wanita yang pernah dikecewakan. Oke. Nah, yang pernah dikecewakan. Kenapa dia gambarnya putih? Karena dia melambangkan bahwa apa yang saya inginkan belum terjadi. Oke. Nah, ini makanya nanti kita ungkap. Ada apa sih sebenarnya di balik cerita ini atau di balik foto itu? Oke, kalau gitu Mystery Seekers, langsung aja Dika silahkan tunggu di safe zone. Saat ini gue sama Ko Antoni akan coba untuk masuk ke dalam Ko Antoni. Kita akan coba gali lebih dalam lagi sebelum kita menyimpulkan sesuatu mungkin di akhir acara nanti. Oke, Mystery Seekers tetap ikuti Kabar Misteri. Wow, kerja bagus lagi-lagi berhasil dilakukan Dika si pemotret hantu. Di sesi solo explore-nya, Dika mendapatkan beberapa foto penampakan beberapa wujud hantu di rumah kawin Yo Ang Poh ini. Perhatikan foto-foto berikut ini. Dan juga perhatikan foto jepretan Dika yang satu ini. Di foto gelap yang satu ini, tampak siluet objek berbentuk wajah wanita tua menyeringai ke arah Dika. Bentuk hidungnya yang panjang dan senyuman jahatnya seolah mengejek Dika. Kami sepakat bahwa jepretan yang satu ini adalah yang terepik malam itu. Foto-foto ghost, foto bliss Dika membuat saya dan Ko Antoni nggak sabar untuk masuk ke dalam. Ayo Ko Antoni, langsung seperti kita ya. Ya, kita langsung aja ya ke lokasi di mana energi-energi negatif lah kita bilang ya, yang sangat kuat sekali. Itu dia. Di sini ada satu sosok ya. Ini lagi duduk di sini nih. Ini lagi duduk. Lagi duduk. Ya, ini ada satu sosok di sini lagi duduk. Coba di ini, dia nggak apa-apa kok. Dia nggak apa-apa. Nggak apa ini ya? Nggak apa-apa. Ini ada. Ada ya. Nah, dia lagi duduk. Ini mau mulai lari dia. Lari dia. Wah. Nah, ayo. Lari dia. Woi, dia masuk. Ada apa di kamar ini? Oke, ya kita masuk ya. Jadi di sini yang tadi Dika ya.
Yang tadi Dika mengatakan ada penampakan yang sangat kuat sekali waktu dia tidur di sini ya. Iya. Ini ada satu sosok wanita yang agak menunduk kesedihan. Di tengah ini ya kok? Iya, di tengah. Ini dia. Oke. Ya. Sama Misteri Seekers kita lihat. Nah, ini ada satu sosok, dia lagi duduk ya. Dia lagi ini banget ini, lagi sedih banget dia. Ya, ini nanti mau kita ungkap ini. Kelihatannya ada apa? Nah, dia mulai malu. Dia mulai malu. Ya, dia mulai agak menghindar, Ini energinya luar biasa ini. Oke. Nah, di sebelah sini ada sosok anak kecil ya. Ini? Nah, ada anak kecil. Oh, di bawah nih, di bawah nih. Mulai lari ke bawah dia nih kelihatannya. Nih. Itu dia. Nah, dia malah ketawa-ketawa di situ. Pasti Erik agak merasakan sesuatu itu. Sebelah kanan ini merinding. Sebelah kanan. Kuping sebelah kanan ini merinding nih. Tapi yang sebelah kiri enggak? Iya. Iya, dia ada di sini. Ini nanti coba kita cari ya pengungkapannya ya. Wow. Nah, jadi memang ini ruangan ya pemirsa Kabar Misteri memang sangat sakral sekali ya. Jadi ibaratnya gini, Rick. Kalau menikah ya di tempat kawin ini, jadi keluarga inti atau ibaratnya yang udah disahkan tadi ini, suami istri tidurnya di sini. Karena mereka ini kalau dalam acara Tionghoa punya acara perkawinan begini, mereka ini butuh waktu 3 malam lah, tergantung kondisi ibaratnya seberapa kuat nih keadaan ekonominya. Iya. Nah, jadi ada yang 4 hari lah. Nah, tapi kalau katanya yang pas-pasan ya 2 malam lah. Nah, jadi si pengantin ini tidur di sini. Selama 2 malam untuk menunggu hari H-nya. Karena tetap ada acara terus. Oke. Nah, makanya ini kamar sangat sakral sekali. Mystery Seekers. Belum lama kami mereview bagian dalam rumah kawin Yoang Po ini, tiba-tiba kami dikejutkan dengan fenomena kesurupan lainnya yang menimpa tim mediator Ko Antoni. Oke. Ini wanita tadi ini. Ini yang tadi? Iya. Ini wanita tadi. Kenapa ini ada reaksi apa? Nggak ada apa? Ada bisa. Ini langsung ini ya. Oh. Kenapa ini? Ini luar biasa. Ini sosok wanita tadi ya. Pemirsa kabar misteri ini wanita tadi ini ada pengungkapan apa? Kita buat dia ini dulu ya. Jangan kita ini dulu karena dia posisinya juga lagi kayak kebingungan di sini. Oke. Ya, kayak kebingungan ini. Oke. Boleh cerita biar bisa kami bantu. Ada apa sebenarnya? Ada apa sebenarnya? Boleh? Ada apa? Boleh menceritakan sesuatu? Ada apa? Dia jahat, dia ada janji mau nikahin. Ini. Jujur pemirsa kabar misteri saya nggak pernah merinding ya. Dalam acara apapun saya nggak pernah merinding. Ini nggak tahu ini. Wow, luar biasa. Oh berarti kamu kecewa? Di mana kekecewaan itu? Di mana kekecewaan itu? Dia kecewa. Kenapa sampai dibilang jahat? Kenapa bisa menceritakan? Kenapa? Ada apa? Kenapa kamu megang perutnya? Kenapa? Hah? Kamu hamil pada waktu itu? Terus kamu nikah? Ditinggalin atau? Bagaimana? Bisa cerita biar nanti kami akan membantu kamu. Bisa? Iya, kita akan tolong kamu. Ini luar biasa, Rick. Ya. Pemirsa kabar misteri, ini kita akan cari tahu ini. Ini sebenarnya ada apa di balik cerita ini. Ya. Kita rasain apa ya? Ini luar biasa kalau misalnya Erik mau coba ya? Erik pegang sini aja. Ini berasa banget kayak satu getaran. Kayak apa ya bilangnya ya kita? Kayak memang betul-betul tolong saya gitu. Iya. Kayak pilu banget gitu loh. Iya, kayak ini banget. Jadi pemirsa kabar misteri, ya tolong di ini Kibore. Ini adalah satu tempat yang namanya disakralkan suatu pernikahan, ya.
Jadi satu tempat sakralkan pernikahan atau permohonan untuk menggabungkan antara dua manusia menjadi satu. Nah, dia mulai berasa bahwa ini anaknya yang memang pada waktu itu kejadian di sini yang hamil ya. Ya, yang Ko Antoni sebutkan itu benar, memang benar adanya. Terus ini ada gangguan dari luar untuk keluarga saya, terutama buat orang tua saya, papa saya. Itu memang papa saya itu kelakuannya emang tiba-tiba meledak-meledak. Terus dia galak ke orang tua, ke mama saya. Wah, sebuah malam dramatis berbalut mistis. Kami tim Kabar Misteri tidak menyangka bahwa proses pengungkapan misteri rumah kawin Yo Ang Po malam itu sangat menarik sekaligus membingungkan. Bagaimana enggak? Fungsi rumah kawin tradisional saudara-saudara kita berdarah Tionghoa yang syarat budaya ini terganggu unsur mistis di dalam perjalanannya, hingga juga menyerempet ke permasalahan keluarga. Tapi apapun yang kami suguhkan pada episode ini, semoga dapat kita petik pembelajaran dan hikmahnya. Kami tim Kabar Misteri juga berdoa, semoga rumah kawin Yo Ang Po kembali beroperasi, melayani, serta kembali berjaya sebagai andalan urusan pernikahan masyarakat setempat, seperti sedia kala tentunya. Saya Erik Dokter Hantu, untuk Kabar Misteri.